Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi salat fardu dalam kondisi tertentu. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Basit, Zat yang Maha melapangkan, dan Al-Muqsit, Zat yang Maha pemberi keadilan bagi umat manusia dan pemberi ujian maupun cobaan di dunia. Yang kedua, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu sebagai perwujudan istiqomah dalam beribadah kepada Allah melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meyakini prinsip tatawur al-ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pengamalan sholat fardu di tengah kondisi tertentu. Yang keempat, pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang kelima, menggambarkan sebab-sebab yang memperbolehkan pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang keenam, menguraikan tata cara pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu disebabkan karena kondisi perang, sakit, bepergian, dan di tengah berlangsungnya bencana alam. Yang ketujuh, mendemonstrasikan pelaksanaan sholat fardu dalam karena sebab-sebab tertentu sesuai dengan ketentuan. Pada bagian A, sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang pertama, pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar, dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Kedua, dasar hukum pelaksanaan. Salat dalam kondisi tertentu memiliki dasar hukum dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 102, yang menjelaskan pelaksanaan salat saat perang. Salat khauf. Ayat tersebut menunjukkan bahwa salat tetap wajib dilaksanakan, meskipun dalam keadaan genting. Namun, tata caranya boleh menyesuaikan kondisi. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa orang sakit boleh salat sesuai kemampuannya, berdiri, duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Dan orang yang salat di atas perahu boleh duduk jika khawatir tenggelam. Intinya, salat tidak boleh ditinggalkan, tetapi pelaksanaannya dapat lebih luas sesuai keadaan. Yang ketiga, sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat fardu yang dilaksanakan dalam keadaan takut, seperti saat peperangan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, salat ini dilakukan agar kewajiban tetap terlaksana meskipun dalam situasi berbahaya. Pelaksanaannya dilakukan dengan membagi jamaah menjadi dua kelompok yang bergantian antara salat dan berjaga sesuai posisi musuh. Intinya, salat tetap wajib, tetapi tata caranya boleh disesuaikan demi menjaga keselamatan. Yang keempat, salat fardu orang sakit. Orang yang sakit sangat parah tetapi memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi orang sakit. Pilihan bergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya. Yang kelima, sholat fardu di atas kendaraan. Salat di atas kendaraan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan salat fardu dalam kondisi tertentu. Jika pada zaman dulu kendaraan yang digunakan adalah binatang onta dan keledai, maka pada saat ini pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta api, dan seterusnya termasuk bagian dari kendaraan. Yang keenam, salat fardu di tengah kondisi tidak pasti. Keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak dapat melaksanakan salat fardu secara normal. Contohnya, ketika aparat keamanan yang muslim mengepung sindikat pengedar ganja bersenjata, atau sedang melaksanakan evakuasi warga di lereng gunung yang sedang meletus dan berada di tempat yang rawan bencana, dan seterusnya. Keadaan tidak pasti dapat diartikan sebagai satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir, dan takut akan terjadinya sesuatu jika kita melaksanakan salat dengan cara yang normal atau wajar. Pada poin B, hikmah sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yang pertama yaitu mengurai karomah dalam sholat fardu dalam kondisi tertentu.
Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah, dan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Hikmah salat fardu dalam kondisi tertentu adalah membentuk keistiqomahan dalam beribadah. Konsistensi tersebut merupakan buah atau karomah dari salat yang dijalankan dan akan melahirkan istiqomah dalam ibadah lainnya. Yang kedua yaitu beristiqomah secara sosial. Istiqomah dalam salat fardu pada berbagai kondisi menumbuhkan daya juang dan kemampuan bertahan dalam segala situasi. Kesulitan saat sholat bukan hambatan, tetapi peluang menuju hidup lebih baik yang membangun mentalitas dan daya juang yang tinggi.